Pojok kiri tak. Pojok kiri. Ini jamnya udah 5:30 nih. Kita udah ngos-ngosan, udah keringetan banget. Dari tadi kita udah latihan. Mereka udah dicoba dari mulai circuit training dengan interval beberapa kali ya. Dan menurut mereka sih ini capek banget karena memang udah lama juga mereka nggak latihan secara tim gitu. Jadi ketemu lagi sama latihan yang lumayan berat, rasanya capek banget. Apalagi Jack sama George yang memang nggak terbiasa dengan cuaca kayak gini. Oke, ini ada 3 anak yang mereka ini udah harusnya yang pengalaman sama sepak bola di Eropa. Oke, mulai dari sana. Siapa nama lu? Thomas. Kenalin dulu. Thomas, gimana Tom? Dari Belanda. Di apa nama klubnya? Di DHC. DHC. Oke. Niko? Namanya Niko Tahayan. Mainnya di Spanyol di dekat Santander. Nama Oke. klubnya Riva Montanalmar. Wow. Ini? Nama gua Enel Jeremy Budiono, biasa panggil Budi. Kemarin gua main di Valencia, di kota Valencia, di klub Ciamis. Oke, kita mau nanya-nanya ke mereka soal ya nggak jauh-jauh sih sama perbandingan gitu. Kalau di Belanda, lu yang spesial banget menurut lu apa sih? Yang berbeda banget dengan sepak bola di Indonesia? Mungkin mainnya lebih cepat sih. Mainnya lebih cepat. Oke. Yang bikin plus main itu lebih cepat, apakah mereka memang terbiasa dengan Iya, udah terbiasa. passing cepat, passing keras gitu? Iya, udah terbiasa. Oke. Kalau lu kok di Spanyol yang tempat lu? Kalau aku sih kan Spanyol di bagian atas ya, di utara kalau nggak salah. Kalau di sana tuh tipe-tipe mainnya agak besar-besar juga. Jadi Pemainnya? pemain itu Oke. agak besar, orang-orang sana jadi lebih agak fisikal juga, kayak box to box gitu. Oke. Lebih suka main long pass, Oh. direct. Lebih Oke. suka. Kalau gua cuacanya juga beda. Kemarin di Valencia itu sangat dingin banget. Jadi cuacanya beda, nggak kayak di Spanyol tempat lainnya yang kadang lebih panas. Terus itu juga mainnya lebih kaki ke kaki, passing ke passing. Lebih jarang main long ball. Tapi lu berasa banget gitu, kayak Berasa nafas kok. pendek gitu. Iya, karena Kaki itu kayak sakit gitu. bisa nyampe kadang -5 kok. Itu dingin banget kemarin. Oke, ini emang kendalanya sih, bukan dulu guru gue Paul Sipride gitu ya bilangnya memang 5 kendalanya itu bukan cuma pemain Indonesia tapi pemain Asia gitu, kayak misalnya bahasa yang pasti gitu kan. Dulu pada adaptasi sama bahasa cepet ya kayaknya. Main. Kursus dulu atau gimana? Atau pacaran sama orang Spanyol? Enggak. Oke, tapi cepet ya adaptasi untuk belajar bahasa asing gitu. Belajar dari teman-teman. Oke. Terus makanan gitu? Kalau makanan sih lu pada harusnya udah biasa ya. Udah biasa nggak makan nasi goreng, mie goreng pagi-pagi gitu. Mas suka kakan juga sih. Oh gitu ya? Iya kok. Ya, karena memang makanan di situ tuh spesial Iya ya. kok. Yang karena jauh-jauh ke Eropa, ke Singapura, kalau nemu masakan Padang di sana aja tetap nggak seenak di Jakarta ya. Kok lu adaptasi sama makanan nggak masalah kok? Nggak masalah sih, soalnya kan dari kecil emang udah sendiri. Si Udah nggak di alhamdulillahnya Indonesia. mereka rata-rata memang udah terbiasa gitu. Terus yang ketiga kayak culture, lu sempat nemu culture shock yang beda banget menurut lu nggak pada dari lu deh? Beda, coach. Kadang Culture kalau- shocknya apa buat lu yang lu ketemu gitu Ya beda? kalau di sana, kalau kita biasa kan di sini kalau nyapa kadang cuma halo. Kalau Iya. di sana itu bisa sampai cipika-cipiki, itu udah halo. Dan itu cowok gitu ya? Iya, cowok Di sini kan cowok kayaknya ke geli cewek gitu juga, ya? Oh gitu ya? Iya, coach. Jadi kayak hal biasa di sana. Kok Kalau aku sih nggak ada coach, tapi kalau kadang kalau sama teman suka bercanda ya berlebihan, kayak keplak-keplak pala. Kalau Oh di sini gitu? kan keplak-keplak pala. Di sana sampai- tuh biasa banget. Kalau di sini kan keplak pala langsung marah gitu. Tom di Belanda gimana Tom culture-nya? Kalau Belanda tuh to the point aja gitu. Kalau misalnya nggak suka ini nggak suka. Misalnya kalau misalnya mainnya jelek ya diterangin semuanya. Oke. Nah tadi kan yang disebut sama Budi juga cuaca tuh salah satunya gitu. Lu sendiri kalau di Belanda cuacanya Mana lebih parah lagi sih. lebih Angin parahnya ya. angin dingin Angin, atau dingin, salju semuanya. atau apa? Salju juga. Oh gitu. Iya. Lu kok? Ya, di tempatku agak panas ya. Oke. Soalnya deket pantai. Jadi masih Masih oke. mirip-mirip Paling kayak di iya. sini gitu ya. Dan lu yang kayak lu bilang tadi. Oke. Nah ini yang terakhir nih, kayak kita lihat kadang-kadang kalau di sini kan habis minum botol buang sembarangan itu habits yang menempati urutan pertama, di mana orang-orang Asia biasanya agak dalam tanda kutip disingkirin karena mereka nggak bisa disiplin yang kayak gini nih. Lu pada nemuin itu nggak? Karena mungkin lu biasa, misalnya kayak di sini habis makan permen dibuang bungkus permennya sembarangan. Di sana pernah ketemu lu sendiri atau mungkin temen lu yang dari Asia gitu? Bukan dari Asia dong sih, ada beberapa yang foreign gitu ya, Iya. yang buat negara mereka. Tetap gitu juga. Tetap juga ada yang kayak gitu, ada yang jaga lingkungannya juga. Oke.
Lu kok? Nggak cuman Sama cuman lebih sedikit dari sini sih. Oh, oke. Cuman beberapa doang. Sama sih lebih sedikit. Oke. Terus balik lagi kalau misalnya ini kan lu mau nggak mau, lu mau ngerantau kemanapun jauhnya, lu tetap orang Indonesia gitu. Kalau negara butuh lu pasti mau. Pasti. Oke. So far untuk mewujudkan itu, lu udah usaha apa aja selain memang ke sana gitu. Karena menurut gue sekali lagi ini subjektif gitu ya. Lu latihan dimanapun sebenarnya model latihannya sama aja gitu kan, passing and receiving, ball control, self defending, finishing gitu. Nah berarti menurut gue ketika lu udah di sana, selain memang fasilitas dan resourcesnya udah bagus, effort yang lu usahain udah sejauh mana gitu? Untuk paling nggak lu kan mimpi untuk bisa jadi, atau nggak bisa jauh-jauh lah, seperti kemarin dibilang sama McManamy di interview di ininya Bang Bes gitu ya. Rata-rata pemain Indonesia cukup bangga, cukup merasa puas ketika mereka sudah merasa bisa memuaskan orang tua gitu. Ya paling tidak levelnya lu kalau nggak bisa masuk timnas, lu bisa kayak bayar utang lah ke orang tua, karena mau nggak mau kan lu masih dibayarin orang tua pada gitu kan. Jadi effort lu untuk menuju ke sana udah apa tuh menurut lu dari lu debut? Kalau gue sih paling tambahan latihan sendiri sih coach. Oh, gitu? Kalau iya kalau ada waktu kosong yang lain istirahat biasa tambah latihan ke gym atau mungkin ke lapangan yang. Tapi di sana emang disediain gitu kan? Ada, coach, jadi iya. lu nggak harus bayar lagi gitu atau apa coach. enggak ya? Ada lapangan juga kadang kalau emang kosong pakai aja sih. lapangan juga free sih coach. Oh gitu ya? Kelebihannya itu sih. Jadi kayak lapangan apalagi di Belanda ya. Wah, lapangan di setiap desa pun, di setiap kota pun ada. Dan bagus terawat. Terus kayak walaupun nggak rumput kayak gini, sintetis lah at least. Iya. Gitu lah. Dan juga apa coach gimana? Lingkungan di sini kita aja kalau mau lari aja susah. Kan polusi udara Iya, dan iya, lain-lain. Kalau di sana kan di mana-mana bisa, kita di jalan juga bisa lari Aha. atau apa. Ya udah, balik lagi ke pertanyaan gue, dengan resources, dengan fasilitas yang ada seenak itu gitu, lu harusnya kan double extra gitu, buat nunjukin bahwa gue udah jauh-jauh ke sini nih, I have to achieve something gitunya. Gimana usaha lu dari Dari dalam balik lagi ke waktu yang dulu Ibu bilang sih, latihan ekstra lagi buat ya atas dilirik sama timnas sendiri sih. Oke. Lu kok? Ya aku sih nunjukin nggak terlalu mikirin timnas ya coach. Iya. Aku mikirin kalau aku tuh mikirnya kalau memang dapat kontrak di sana tanda tangan tim besar juga pasti timnas bakal ngeliat. Nggak Wow. mungkin enggak. Yes, pastinya Gitu gitu. sih. Dan selama ini kan kemarin program Indra Sapri juga sempat mengundang pemain-pemain yang ada di luar negeri ya. Iya, Lu pada dapat kesempatan untuk diundang atau belum ya waktu itu ya? Lu kok udah Oh, kok? sempet coach. Oh, oke. Cuman waktu itu kan harusnya berapa hari, aku udah dipulangin baru berapa hari. Oke, itu prosesnya susahnya diadaptasi ketika lu balik lagi ke sini gitu ya? Atau gimana? Waktu sama Indra Safri juga kan aku baru nyampe terus langsung latihan juga. Oke. Cuma jeda berapa hari gitu. Oke. Sekarang berandai-andai nih ya, gue tidak mendoakan, tapi berandai-andai. Kita semua harus punya plan B gitu. Seandainya sampai sekarang kan pasti cita-cita lu pada masih mau jadi pemain bola gitu ya. Lu ternyata gagal menjadi pemain bola. Lu opsi lainnya apa? Kok dari lu deh kok? Jadi aku Opsi lain misalnya lu Paling tetap ingin jadi pemain masuk bola ke gitu ya, misalnya. paling kalau ini tetap di bola juga kok. Mungkin masuk ke manajemen Oke. atau kerja untuk di FIFA yang wakilin Indonesia di sana nanti Nice. atau gimana. Lu sama? Ya sekitar bola lah coach. Tapi masih tujuan utamanya buat ke ini, Oke. ke profesional bola. Sama. Oke. Ya, jadi kita ngobrol begini juga untuk membuka pikirannya bahwasanya sama di bidang apapun, bukan cuma sepak bola, ketika lu gagal pasti ada opsi lain gitu, dan opsi lain itu tidak harus yang benar-benar 180 derajat berbeda. Lu tetap bisa di dunia lu, sepak bola yang lu cintai, dan itu menghasilkan gitu ya. Mungkin nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lebih jauh soal itu. Thank you anyway buat hari ini, itu aja ya. Jadi ini kita ngobrol singkat sama 3 pemain yang sudah sangat kenyang pengalaman harusnya dengan sepak bola di Eropa ya. Tapi balik lagi, sebenarnya kita sepakat bahwa sepak bolanya sih mungkin sama gitu ya, cuma ada plus-plus yang lain yang tidak didapatkan di Indonesia. Gue tetap salut sama kalian, tetap harus ingat bahwa lu kayak gue bilang mungkin kayak berutang ke orang tua kan, jadi lu harus nunjukin tuh di sana, lu jangan disia-siain gitu. Oke? Thank you, itu aja TikTok Football First. Oi. Thank you.